lanjut pembelajaran kita lagi, yaitu pembelajaran tematik. Masih tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, yaitu penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 3 dan 4. Sekarang kita mulai dengan pembelajaran 3. Pada pembelajaran yang lalu, pembelajaran 1, kita telah membaca suatu teks tentang Michael Faraday, di mana beliau adalah orang yang berhasil menemukan arus listrik. Ya. Kemudian di dalam pembelajaran 3 ini ada juga seorang tokoh yang juga bisa mengubah kehidupan masyarakat, ya. Seorang tokoh di mana dia juga berhasil menemukan sehingga membuat kehidupan masyarakat dunia berubah dengan hasil penemuannya, yaitu James Naismith. Di dalam buku Head ada ya, bisa kalian lihat pada halaman 22. James Naismith lahir di Kanada, yaitu di Amerika ya, 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga basket. Naismith saat itu ditantang untuk mencari cara menghilangkan kebosanan yang dialami oleh murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan sejak kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada tanggal 15 Desember 1891, jadi 1891. Jadi sudah 2 buah ya tokoh penemu yang membuat mengubah dunia. Teks yang seperti ini, jadi teks yang menceritakan tentang peristiwa penemuan ya sesuatu sehingga membuat masyarakat dunia bisa berubah. Ini kita sebut dengan teks eksplanasi ilmiah. Jadi apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah ialah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun masalah sosial, secara ilmiah berdasarkan prinsip sebab akibat. Jadi teks yang menampilkan atau menerangkan proses ya terjadinya sesuatu bisa bersifat ilmu pengetahuan, misalnya tentang gejala alam, tentang terjadinya pelangi, tentang proses penemuan arus listrik. Nah, itu namanya teks eksplanasi. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab dan akibat. Kalau kita lihat struktur dari teks eksplanasi, itu terdiri dari yang pertama pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua deretan penjelas atau isi. Dan yang ketiga penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum itu bersifat informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Ya,
Jadi berupa informasi singkat. Kemudian bagian deretan penjelas, jadi setelah pembukaan diiringi dengan deretan penjelas, berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Sedangkan bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat dari penulis tentang topik yang dijelaskan. Kita kembali ke pembelajaran 1 ya, tentang penemuan dari Michael Faraday. Kalau kita lihat di sini, yang termasuk pembukaan ya, di sini ada pertanyaan, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Nah, kita jawab di sini topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis yaitu tentang hasil penemuan dari seorang tokoh yang bernama Michael Faraday. Kemudian ya, jadi pembukaan ini menceritakan tentang biografi atau identitas dari Michael Faraday. Ya, dia lahir di mana, dia berkebangsaan apa, ya. Yang berikutnya deretan penjelas. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Nah, jadi yang kita ketahui tentang arus listrik, bahwa arus listrik itu adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Prosesnya, arus listrik itu berasal dari generator raksasa, ya, yaitu mesin pembangkit listrik. Kemudian disalurkan melalui jaringan listrik dengan tegangan tinggi berupa jaringan kabel. Jadi arus listrik yang keluar dari generator itu dialirkan melalui kabel pada menara-menara tinggi, kemudian menuju ke gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu baru dialirkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Jadi dari mesin pembangkit listrik, dari generator. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Arus listrik yang telah sampai di rumah warga disalurkan melalui rangkaian kabel, jadi melalui kabel juga, untuk masuk ke dalam rumah. Rangkaian tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu ataupun dialirkan dengan kabel di dinding rumah untuk memasang saklar atau colokan listrik. Colokan maksudnya stop kontak, tempat menghubungkan beragam peralatan listrik. Berikut, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Manfaatnya, dengan adanya arus listrik sampai ke rumah warga, warga dapat menyalakan televisi, kipas angin, kulkas, dan sebagainya. Jadi dapat menggunakan alat-alat listrik. Apa perbedaan rangkaian seri dan paralel? Jadi perbedaannya, kalau rangkaian seri, rangkaian yang disusun secara berurutan, ya, di mana arus mengalir dari lampu satu ke lampu yang lain, jadi tanpa cabang kalau rangkaian listrik seri. Sementara rangkaian paralel, rangkaian yang disusun secara bercabang atau sejajar, ya, di mana lampu yang satu dengan yang lain tidak ada kaitannya. Dalam rangkaian seri kita tahu bahwa
Bila salah satu bola lampu putus atau ya bola lampu putus, maka lampu yang lain tidak menyala. Sementara paralel, kalau salah satu bola lampu putus, lampu yang lain masih tetap menyala. Jadi tidak ada hubungan lampu satu dengan lampu yang lain. Kesimpulan dari isi teks, ya, kesimpulan ini dapat kita katakan bagian akhir, penutup, ya, berupa kesimpulan. Kesimpulannya, listrik memegang peranan penting di dalam kehidupan manusia. Karena tanpa listrik kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita banyak sekali mengalami kesulitan di dalam mengerjakan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian, apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis? Di dalam cerita ini, penulis ingin menyampaikan bahwa kita menggunakan listrik hendaklah dengan bijaksana. Jadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, penggunaan listrik, ya, hendaknya secara bijaksana. Maksudnya, kalau ruangan tidak diperlukan untuk diterangi oleh lampu, maka lampunya cukup dipadamkan. Ya, tempat yang kita gunakan saja yang perlu mendapat penerangan. Jadi kita harus hemat dalam penggunaan listrik. Di dalam pembelajaran 3 ini, kamu diminta juga untuk bisa menjadi seorang penemu cilik. Jadi kalau kamu dapat membuat suatu rangkaian, ya silakan, ya minta bantuan sama orang tua. Ini juga hak kamu, harus mendapat perhatian dari orang tua, sehingga kamu bisa membuat rangkaian seri sederhana, ya. Kalau kita lihat di sini, dalam membuat rangkaian seri sederhana ini, tentu yang pertama kalian harus menyiapkan barang-barang atau alat-alat yang akan dipakai di dalam rangkaian tersebut. Adapun alat dan bahan yang perlu kalian sediakan, yang pertama bola lampu senter atau disebut bohlam. Bohlam itu bola lampu, ya. Bola lampu pijar yang bulat, ya. Bukan lampu neon, bukan lampu tabung. Ini bola lampu ini sebagai penghasil cahaya. Jadi bisa kalian sediakan 2 buah. Kemudian saklar kecil, saklar, ya. Alat untuk menyambung dan memutus arus listrik. Jadi kalau di rumah kita menghidupkan lampu, kita tekan saklarnya, ya. Lalu kalau tekannya ke depan, kemudian kalau kita matikan tekannya ke belakang. Jadi fungsi saklar penghubung dan pemutus arus. Yang ketiga yaitu kabel, ya. Biasanya di dalam kabel itu terdapat kawat, di mana kawat yang digunakan untuk listrik adalah kawat tembaga. Kawat ini sebagai penghantar, meneruskan arus. Jadi arus listrik lewatnya melalui kawat atau kabel, ya. Berikut lalu baterai. Baterai ini merupakan sumber listrik. Sumber listrik maksudnya tempat yang mengeluarkan arus, ya. Segala sesuatu yang bisa mengeluarkan arus listrik disebut sumber listrik. Jadi sumber listrik macam-macam. Bisa baterai, bisa aki, bisa dinamo, ya, bisa generator, ya. Jadi kalau kita melakukan percobaan, kita cukup menggunakan sumber listrik yang kecil saja, yang tidak berbahaya, yaitu baterai. Ya, baterai yang 1,5 volt. Volt itu adalah tegangan listrik. Kemudian kalau ada juga boleh kalian sediakan tempat dudukan baterai supaya baterainya bisa dimasukkan ke dalam tempatnya, dan di sana juga ada 2 nanti tempat memasang kabel, ya, sehingga lebih mudah kalau kita menggunakan tempat dudukan baterai.
Berikut lakban atau isolasi, yaitu untuk menyambung kabel kita menggunakan lakban, biasanya lakban warna hitam. Kemudian bisa juga papan triplek. Nanti percobaan itu letakkan di atas papan triplek, ya. Dan kemudian lem untuk menempelkan, misalnya tempat kedudukan baterai tadi di lem supaya bisa merekat pada papan triplek tadi. Jadi sana kita letakkan percobaan kita. Berikut tang itu alat untuk memotong kabel, ya, memotong kabel. Jadi tang atau bisa juga cutter. Berikut fitting, ya. Fitting itu tempat memasang bola lampu pijar, bola lampu yang bulat. Nah, itulah kira-kira alat-alat yang perlu kalian siapkan kalau ingin membuat suatu rangkaian sederhana. Coba lihat nanti di gambar, ada suatu rangkaian seri di mana di sana ada baterai, kemudian ada saklar, kemudian ada lampu, ya, lampu pijar, lampu bulat 2 buah, ya, kemudian kabel, ya, untuk menghubungkan ke baterai, baik ke kutub positif. Bagian atas baterai yang menonjol itu kita sebut kutub positif, sedangkan bagian bawahnya kita sebut negatif. Jadi arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi harus dalam rangkaian tertutup, tidak boleh rangkaian terbuka. Kalau rangkaian terbuka berarti arusnya tidak bisa tersambung. Berarti arus putus, maka lampu tidak menyala. Ya. Di dalam melakukan percobaan ada panduan keselamatan kerja. Jadi yang perlu kalian perhatikan di dalam bekerja membuat rangkaian listrik. Yang pertama, pastikan semua bahan dalam kondisi baik. Jadi kalau mau melakukan percobaan, bahan-bahan yang dibutuhkan itu dalam kondisi baik. Jangan baterai sudah berkarat atau sudah bocor digunakan untuk melakukan percobaan. Nah, itu nanti tidak berhasil. Jadi semua bahan harus dalam kondisi baik, terutama baterai jangan sampai berkarat. Yang kedua, pastikan tangan bersih dan kering saat melakukan percobaan. Tangan kita bersih dan kering. Ingat ya, tangan tidak boleh basah kalau memegang alat-alat yang berhubungan dengan arus listrik. Karena tangan yang basah yang mengandung air itu sebagai penghantar listrik. Jadi air itu bisa meneruskan arus. Nanti kita tersetrum, ya. Tangannya tersetrum, lengket kita di kabelnya itu. Jadi tangan kering dilap. Yang berikut, berhati-hati saat menggunakan benda tajam. Ya, nanti kita akan memotong ujung dari kabel sehingga keluarlah nanti kawatnya yang akan disambungkan ke alat listrik, misalnya ke fitting tempat memasang bola lampu pijar ataupun ke baterai, ya. Jadi untuk mengetahui berapa banyak kawat yang kita perlukan, ya, kita dapat menggunakan gunting, ya. Jadi kawat yang panjang itu kita gunting seberapa yang kita mau, atau bisa juga pakai cutter, ya. Tetapi untuk kawat ini pakai gunting biasanya, ya. Berikut, gunakan alat dan bahan dengan semestinya, ya. Jangan bahannya, umpamanya kabelnya terlalu pendek, nanti susah untuk menghubungkannya yang satu dengan yang lain. Sebelum kita membuat rangkaian, di sini kita buat rangkaian seri tadi, kalian buatkan dulu gambar rancangan lampu seri. Jadi
kalian ancang-ancang dulu kira-kira bagaimana ya gambarnya. Nah, lihat di layar, ada teacher tampilkan sebuah rangkaian seri. Jadi kita buat rancangannya dulu. Kira-kira inilah gambar yang saya mau buat. Kemudian kalian kerjakan, nanti kalian usahakan hasil kerja kalian itu bisa menghidupkan bola lampu pijar. Jadi kalau bola lampu pijarnya tidak menyala, berarti percobaan kalian belum berhasil. Ya, dia harus sampai menyala. Ingat, harus dalam rangkaian tertutup, jangan ada lepas kawatnya. Kalau lepas berarti harusnya terhenti. Kalau kalian sudah mencobakan membuat rangkaian seri sederhana, kalian isilah laporan kegiatan percobaan. Di sini kalian buatkan laporannya bahwa kalian sudah melakukan percobaan. Jadi nama percobaan yaitu membuat rangkaian seri sederhana. Itu nama percobaan yang kalian buat. Tujuan percobaan, tujuannya yang pertama untuk mengenal rangkaian dasar listrik. Yang kedua, untuk mengetahui proses aliran arus listrik supaya kita tahu bagaimana caranya listrik itu mengalir. Yang ketiga, untuk melatih kreativitas, kreativitas kalian, ya, apakah kalian itu aktif dalam melakukan percobaan atau hanya bersifat pasif saja, menerima tanpa kalian kerja, suruh saja orang kerja berarti kalian tidak kerja, itu berarti tidak kreatif. Berikut alat-alat dan bahan, itu tadi ya, kalian tuliskanlah apa alat-alat yang digunakan untuk membuat rangkaian seri sederhana ini. Langkah kerjanya, yang pertama kita siapkan dulu alat-alat yang kita butuhkan, siapkan alat-alatnya dulu. Yang kedua, rangkailah lampu secara seri. Kita rangkai lampu dengan bermacam alat yang lain sehingga terbentuk suatu rangkaian seri. Berikut, rangkailah kabel sesuai gambar. Jadi untuk menghubungkan alat satu dengan lainnya kita menggunakan kabel. Berikut, dan hubungkanlah kabel tersebut dengan saklar. Ya, kalian hubungkan kabel itu pada saklar. Jadi saklar gunanya untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Lalu kesimpulannya, ya, apakah rangkaian seri yang kalian buat itu berhasil? Kalau berhasil berarti semua lampu ya pada rangkaian ini menyala. Tetapi bila salah satu bola lampunya putus atau dilonggarkan dari tempat kedudukannya, berarti arusnya tidak jalan, arusnya putus. Jadi kesimpulannya, lampu yang kita buat harus menyala, tidak boleh padam. Kalau padam belum berhasil. Ya. Lalu ada lagi di sini. Oh, ini percobaan. Nanti kita lakukan lagi percobaan membuat rangkaian paralel sederhana. Masuk pembelajaran 4. Masih subtema 1 ya dan tema 1. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Jadi ini juga sebuah teks eksplanasi, teks yang memberikan informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, ya. Jadi
kita dapatkan satu penemuan lagi, yaitu Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Jadi beliaulah yang pertama kali menemukan bola lampu pijar, lampu bulat. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Jadi bisa dilihat di layar gambar Thomas Alva Edison. Kemarin Michael Faraday. Lalu satu lagi penemu bola basket, James Naismith. Thomas Alva Edison itu lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Jadi kita patut bersyukur ya, kita sudah cukup lama mendapatkan pendidikan. Dia, Thomas Alva Edison, hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. 3 bulan saja dia mengecap pendidikan di sekolah. Kemudian dia diajar saja oleh ibunya. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, pendidikan yang biasa ya kita tempuh, SD, TK, SD, SMP, SMA, itu namanya pendidikan formal. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik yang pertama yang dapat mengabadikan lampu selama 40 jam. Jadi lampu pijar yang berhasil ditemukan oleh Thomas Alva Edison itu dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Ya, jadi itu kira-kira cerita dari Thomas Alva Edison, yaitu penemu bola lampu pijar. Nama teks yang menampilkan informasi kepada masyarakat banyak ini disebut teks eksplanasi. Kalau kita lihat
Identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Tulislah informasinya pada grafik berikut. Ya, di sini pada paragraf 1 topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas, teks tentang Thomas Alva Edison? Yang dibahas adalah sejarah ditemukannya bola lampu pijar. Penemuan bola lampu pijar yang bisa mengubah dunia. Paragraf kedua ataupun paragraf ketiga itu berisi tentang deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison adalah tokoh penemu bola lampu pijar yang lahir di Milan, Ohio tanggal 11 Februari 1847. Berikut yang ketiga, deret penjelas. Jadi tadi sudah kita lihat struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama pembukaan, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga baru kesimpulan. Paragraf ketiga, bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar berarti dia melihat dunia butuh penerangan. Untuk itu dia terpaksa membuangkan waktunya selama 2 tahun dan mengeluarkan dana yang cukup besar, sehingga ia berhasil menemukan bola lampu pijar tanggal 21 Oktober 1879. Berikut paragraf keempat, kesimpulan dan pesan atau pesan pendapat dari pribadi penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Jadi sikap yang dapat kita tampilkan adalah Thomas Alva Edison itu seorang yang gigih, yang haus akan ilmu, kemudian serta sikap pantang menyerah. Inilah yang harus kita tantang, ya. Kita tidak boleh cepat menyerah, tapi harus berusaha untuk bisa sampai menemukan sesuatu. Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah, walaupun sering mengalami kegagalan. Bagaimana dengan kamu? Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu mengalami kegagalan? Jadi sikap kita hendaknya sama dengan Thomas Alva Edison, tidak pernah menyerah, mau selalu berusaha, ya. Karena kegagalan merupakan kunci untuk mencapai kemajuan. Di sini, ayo berdiskusi. Jadi kalian diminta berdiskusi ya di rumah, ya sama orang tua. Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut. Dan kita lihat sini, lampu pijar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 19.00 sampai pukul 20.00, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu.
Ayahnya memberikan lampu pijar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu pijar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkan jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang melekat atau menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Jadi itulah kira-kira cerita ya tentang Siti dan adiknya, di mana mereka mendapatkan lampu, masing-masing mendapatkan lampu untuk belajar. Berdasarkan teks di atas, kalian berdiskusikan sama orang tua boleh. Apakah hak yang didapatkan Siti? Apa hak Siti? Hak Siti adalah mendapat fasilitas ya. Jadi untuk belajar Siti mendapat fasilitas sehingga dapat mendukung Siti untuk belajar lebih baik. Yang kedua, Siti mendapat hak yaitu mendapat perhatian dari orang tua. Jadi ada kira-kira 2 hak di sini ya. Hak untuk belajar dengan mendapatkan fasilitas. Sehingga dengan adanya lampu yang dibelikan oleh ayahnya, Siti menjadi lebih bersemangat untuk belajar. Apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Adik Siti juga mendapat hak yang sama dengan Siti, karena sama-sama mereka mendapatkan bola lampu, ya, mendapatkan lampu untuk belajar. Jadi adiknya juga mendapat hak untuk belajar. Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya. Karena lampu belajar yang diberikan oleh ayahnya dijaganya dengan baik dengan cara mematikan lampu jika tidak digunakan. Ketika kotor, lampu dibersihkan. Jadi ini termasuk tanggung jawab Siti di dalam penggunaan barang. Yang berikut, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena lampu belajarnya rusak akibat dari ia sering menggunakan tanpa mematikan. Dan jarang pula Siti membersihkannya. Berikut, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Manfaatnya kalau kita menggunakan hak kita dengan penuh tanggung jawab, maka orang lain akan menghargai kita. Kita selalu dipercaya oleh orang lain dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Jadi hubungan baik kita dengan orang lain tetap terjaga. Itu kira-kira hak. Ya, setelah kita melaksanakan hak, kita akan dengan penuh tanggung jawab. Itulah kira-kira manfaat kita menggunakan hak dengan penuh tanggung jawab. Berikut,
Berikut. Di sini amatilah benda-benda yang menjadi hakmu. Apa-apa saja benda yang ada di rumah kamu. Misalnya ada sandal, ada sepatu, ada meja belajar, atau yang lain-lainnya. Jadi bisa kalian isi di situ. Nah, bagaimana cara kamu menggunakannya? Apakah kamu menggunakannya dengan baik? Nah, lalu bagaimana cara kamu merawatnya? Nah, apakah sering dibersihkan? Lalu apakah sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakan barang tersebut? Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Apa manfaatnya kalau barang itu kita gunakan dengan penuh tanggung jawab? Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan, kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Bagaimana dengan cara hati-hati menggunakan barang itu, menyimpannya ketika sudah digunakan, merawatnya dengan cara membersihkannya. Kalau kita bertanggung jawab menggunakan barang, maka barang-barang tersebut dapat kita gunakan untuk jangka waktu yang lama. Jadi kalau kita tidak merawatnya dan waktu sebentar barang itu sudah rusak sehingga tidak bisa lagi digunakan. Apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Nah, jawabnya barang-barang itu bisa bertahan dalam waktu yang lama, untuk digunakan. Apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan? Ya, berarti kita sudah bertanggung jawab dengan hak yang kita dapatkan. Kalau kita selalu berusaha untuk merawatnya. Pembelajaran kita telah selesai, yaitu pembelajaran 3 dan 4. Ya, hendaknya kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini. Ya, kalian bisa mencontoh tokoh-tokoh yang kita pelajari ini, yaitu di mana para tokoh tidak pernah menyerah. Ya, mereka selalu berusaha, pantang menyerah. Kemudian kalau menemui kegagalan, tetap usaha terus. Ya, meskipun gagal, tapi kegagalan merupakan kunci untuk mencapai kemajuan. Tetap gigih, ya, sampai bisa mendapatkan sesuatu. Oke, bye bye.